Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sodali Putri dari kelas Tekom F. Baik, saya akan membacakan infografis pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Konsep dan urgensi Pancasila dan arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Badan ini diketuai oleh Dr. Hajimawa Joaningrat yang didampingi oleh dua ketua muda wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Banggase, orang Jepang. Materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Periode perumusan Pancasila disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Perumusan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Hakikat Proklamasi 17. Tata urutan perundangan. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tab MPR Hukum Dasar tak tertulis, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, dan Peraturan Otonomi, dan lain-lain. Kedudukan Pancasila. Kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen. Nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai sila lainnya yang tidak dapat terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. 2. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental. 3. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh 5 contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. 1. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. 2. Pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Ketiga, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. 4. Masih lebarnya senjangan sosial saat ini. Kelima, masih kurang keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpinan negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan.
Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Soeigodimejo. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berkedaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat dan suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. B. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi. Negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Tujuan negara, yaitu kekuatan, kekuasaan dan kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, kepastian, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Terdapat 2 aliran yang dapat mewujudkan suatu tujuan, yaitu A. Aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. B. Aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dan mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan prosperity approach, B. Pendekatan keamanan security approach. Fungsi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtssidie, cita hukum, Staatssidie, cinta negara, filosofis Grundlag, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut a basic norm atau Grundnorm. Dengan demikian, kedudukan dasar negara
berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan bersenjangan termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Pemimpinan MPR dan tingkat sosialisasi MPR periode 2019 sampai 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi Grundsatz dari negara, ideologi negara, Staatsrecht dasar. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI secara representasi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juli 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juli 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
Esensi Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar negara dan dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan seorang stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Ma'ruf M.D. menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara, sehingga setiap materi dan muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tersantum dalam Pancasila. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asal kerohanian hukum Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dijelma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara dan negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah,